Ya, untuk membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP ini, kita akan membahasnya bersama dengan Bang Deddy Sitorus dan juga Bang Panggi Syarwi yang masih bergabung bersama kita malam hari ini. Bang Panggi, Bang Deddy, terima kasih masih bergabung. Bang Deddy, surat instruksi ini dikeluarkan tujuan dan maksudnya untuk apa? Ya, pertama saya mau menyampaikan saya agak terganggu ya dengan caption ini ya. Instruksi ibu, bukti banteng terbelah. Ini kok kayak jadi di medsos ini kan. Pertama begini, PD Perjuangan adalah partai kader. Itu satu dulu. Jadi partai terbiasa mengeluarkan instruksi. Tidak saja dalam pemilu, tetapi juga dalam hari-hari biasa. Misalnya ada instruksi penanaman pohon, instruksi gotong royong bersihkan kali, instruksi memberantas stunting segala macam. Itu karena PD Perjuangan partai kader. Yang kedua, kali ini adalah baru pertama kita serentak, ya pemilu serentak baru kali ini diselenggarakan, sehingga tentu wajar jika partai ingin agar pemilu legislatif itu linear dengan yang namanya pemilu presiden, gitu ya. Kalau dulu sebelum pemilu serentak ini yang dilakukan adalah mengingatkan caleg-caleg yang sudah selesai berkontestasi di pileg agar kerja keras di dalam pemilu presiden, gitu ya. Jadi ini hal yang biasa kita lakukan untuk mengingatkan kader. Kalau ada pilkada juga sama, pasti akan ada instruksi-instruksi untuk bekerja dan sanksi bagi yang tidak bekerja dalam pemenangan pilkada. Misalnya kita dulu memenangkan Pak Jokowi di Jakarta, seluruh anggota DPRD se-Indonesia itu gotong royong di Jakarta memenangkan Pak Jokowi, bahkan sampai ada yang meninggal tuh yang dari Jawa Tengah gitu loh. Jadi keluarnya surat ini adalah hal yang biasa bagi kami, karena setiap saat partai mengeluarkan instruksi. Karena PD Perjuangan ini kan memang partai kader. Jadi tidak ada bersifat individualistik, tetapi bersifat adalah kegotong royongan, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang perlu dipandang negatif, karena kalau orang paham PD Perjuangan, tentu tahu bahwa setiap saat hal seperti ini kita lakukan gitu. Oke, Bang Deddy, ini juga ada yang kemudian menjadi highlight dari surat tersebut, yaitu sanksi yang akan diberikan kepada caleg yang kemudian dinilai tidak bisa memberikan support dengan angka yang linier yang akan diekspektasikan pada calon presiden dan juga calon wakil presiden dari nomor urut 03. Cukup keras nampaknya sanksinya, Bang Deddy. Loh, ada pengalaman di satu kabupaten di Sumatera Utara, yang kalau nggak salah saya 6 anggota DPRD-nya itu semua di PAW karena kalah di pilkada. Ya, ada juga kader-kader yang kemudian tidak bekerja dalam pilkada, itu juga di PAW. Ada yang sudah dewan tapi nggak pernah turun ke lapangan, kita pecat. Jadi inilah risiko partai kader. Karena kemenangan partai itu artinya kemenangan rakyat. Jadi tidak bisa orang bersifat individualistik, hanya mikirin dirinya sendiri. Jadi tugas pimpinan pusat itu mengingatkan bahwa lu nggak boleh kerja hanya mikirin dirimu. Karena kalau hanya partai yang menang pemilu presiden kalah, maka tidak banyak gunanya. Gitu loh. Jadi harus satu tarikan nafas dia pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan pemilu presiden, karena ini pemilu serentak. Bagi yang kemudian nanti ditemukan data, ditemukan informasi bahwa yang bersangkutan hanya mengejar kepentingan dirinya sendiri, hanya mempromosikan dirinya sendiri, ya pasti akan mendapatkan sanksi yang sudah ditegaskan oleh pimpinan partai, dan itu kita lakukan dari waktu ke waktu. Hanya kali ini pemilu serentak sehingga linear dia ditarik gitu. Kalau dulu mereka yang setelah pemilu legislatif menang lalu tidak mau lagi bekerja di pemilu presiden, ya dapat sanksi juga, ada yang dipecat, ada yang macam-macam gitu loh, Mbak. Oke. Bang Panggi melihatnya seperti apa dengan adanya surat dari Ketua Umum PDIP ini? Ya, pertama saya koreksi dari Bang Deddy Sitorus bahwa itu salah juga, kalau nggak salah boleh di cross check juga bahwa pemilu serentak ini bukan kali ini. Ini sudah 2 kali pemilu, 2019 kita juga pemilunya serentak, pileg dengan pilpresnya. Nah sebelumnya memang pileg dulu, baru hasil pileg dijadikan rujukan untuk prevensi pilpres, termasuk yang disebutnya istilahnya presiden thresholdnya dipakai, expired atau tidak kan.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kelemahan dari pemilu serentak ini, Mbak Iren. Makanya kelemahan ini yang dicoba ditutupi oleh PDIP. Secara pertama adalah bagaimana kader partai itu harus sejalan, garis partai, ikut kepada petunjuk partai. Sehingga tidak ada kemudian caleg-caleg yang kemudian Mbah Lelo atau tidak tegak lurus, tidak pasang fotonya Mas Ganjar misalnya calegnya. Karena ada dapil itu, kadang-kadang kan dapil itu antara grassroots-nya dengan pilihan presidennya berbeda. Kadang kalau dipaksakan calon presidennya sementara dapilnya ini nggak cocok dengan calon presidennya tuh misalnya split ticket voting, itu membahayakan justru elektabilitas calegnya. Nah, dengan instruksi ini itu kan memastikan bahwa kerja-kerja caleg itu tidak bisa melupakan kerja capres. Artinya beririsan linier antara suara partai dengan suara presiden. Supaya apa? Supaya partai bisa, biasanya kan begini, teorinya begini. Biasanya kalau partai pengusung utama, intinya kalau presidennya menang, partai juga pemenang. Biasanya begitu. Karena suara partai presiden terbanyak itu ikut mendongkrak atau disebut dengan istilah efek ekor jas itu. Maka jarang partai pemenang presidennya, terutama partai inti kalah, nggak mungkin. Jadi sejalan beririsan. Nah, sepanjang dia antara pilihan partai dengan pilihan presidennya itu adalah tidak terjadi split ticket voting, pilihan presidennya Mas Ganjar, pilihan partainya adalah PDIP, maka itu kan baik sebenarnya untuk partainya. Nah, tetapi bisa mungkin saja terjadi di dapil-dapil yang agak berat, misalnya mereka kampanye di Sumatera Barat atau di daerah lain. Ada di Sumatera Barat misalnya nggak terlalu senang dengan Mas Ganjarnya, suka dengan Anies misalnya. Maka ada juga yang mereka nggak pasang foto baliho. Harusnya kan memang ada sanksi. Nah, saya melihat sanksi yang diberikan PDIP itu kan biasa saja. Karena partai itu kan berjuang bukan hanya untuk calegnya, tetapi untuk bagaimana partai, apalagi PDIP kan punya keinginan untuk hat-trick menang 3 kali kan. Jadi ini adalah upaya-upaya dilakukan supaya tidak terjadi split antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Tapi poin saya yang kedua begini Mbak Ken. Personality kandidat, bahwa figur center of kandidat itu membuat kadang-kadang antara pilihan partai dengan pilihan presidennya itu bukan split gitu terjadi. Sehingga membuat kecuali partai ID-nya tinggi, kecuali partai itu ideologis sekali pemilihnya. Sehingga ini menjadi tantangan pemilu serentak kali ini, berbedanya antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Karena orang lebih cenderung itu kepada figur, personnya, bukan kepada partai pengusung. Nah, mestinya ke depan, memang kalau Indonesia ke depan itu, kenapa PDIP mengambil proporsional tertutup? Agar center of kandidat yang tadi figur, berbasis figur, digeser kepada mesin partai, kepada bagaimana mengangkat harkat, martabat, dan wibawa partai. Sehingga pemilihan presiden atau partai itu tidak semata-mata berbasis kepada figur. Nah, populisme. Jadi cenderung personalisasi kandidat itu menjadi penting di dalam pemilihan kali ini. Sehingga kalau ada mengatakan Ganjar efek lebih kuat daripada PDIP efek, maka efek elektoralnya terhadap PDIP itu terasa. Tapi kalau kemudian Ganjar efek itu tidak kuat dibanding PDIP-nya, maka tidak akan terasa. Contoh kasus, Gerindra efek lebih kuat dibanding Prabowo efek. Kalau Prabowo efek lebih besar daripada Gerindra efek, maka kalau presidennya Pak Prabowo, mestinya partai pengusung pemenangnya adalah Gerindra. Makanya kalau kita melihat tren hari ini elektabilitas Gerindra ada mulai menyalip dengan PDIP, maka Prabowo efeknya lebih besar daripada Gerindra efeknya. Nah, ini yang menjadi tantangan challenge bagi PDIP, bagaimana mewujudkan kemampuan Ganjar efek itu lebih kuat daripada PDIP efek. Karena memang selama ini kekuatan PDIP itu kuat kepada 2 hal. Dia dikombinasi antara Jokowi efek dengan mesin partai PDIP efeknya. Nah, sekarang kan pecah kongsi. Gerobaknya adu gerobak lagi istilahnya kan. Nah, ini yang membuat tantangan challenge bagi PDIP, personalisasi kandidatnya hanya pada Ganjar. Nah, bagaimana Ganjar efek itu besar sehingga akan ada. Nah, yang ketiga adalah begini Mbak Kenane. Untuk mengontrol, mengawas, ini semua pembicaraan orang bicara pilpres. Caleg hampir tidak dibicarakan. DPD nggak hampir dibicarakan. Semua konsentrasi publik, persepsi publik, pembicaraan di digital, di media sosial, itu bising hanya bicara pilpres. Sehingga yang lain seperti tidak di-capture, tidak di-zoom, terlupakan lah. Ini kan sebuah keniscayaan dalam pemilu serentak kita. Nah, sehingga pengawasan juga masalah. Ini yang dikhawatirkan juga oleh PDIP. Biasanya di TPS, ya, kalau besok ini pengawasannya, orang udah menghitung pilpres, sudah pilpres orang tuh nggak ngurus pilpresnya. Dia ngurus suara caleg masing-masing saja. Dia mengamankan suara dia, bagaimana dia terpilih kembali, itu yang dipikirkan. Siapa yang mengawal suara-suara pilpres?
supaya diamankan. Baik. Itu juga problem Baik pemilu Bang Pangi. serentak ini. Nah Bang Deddy, terakhir singkat mungkin menanggapi apa tadi analisis dari Bang Pangi mengenai Ganjar efek ini. Dan adakah kemudian Bang Deddy ketakutan juga ini akan menimbulkan adanya terbelah di internal PDIP ini dengan ada surat ini? Iya, saya koreksi tadi benar, 2019 kita pertama ya, pemilu serentak. Tetapi saya ingin tegaskan lagi bahwa ini hal yang biasa di kita. Ya, di PD Perjuangan memang seperti itu. Karena apa? Karena ada benarnya juga tadi Bung Pangi mengatakan bahwa konsentrasi orang kan lebih ke pilpresnya ya, publik. Tapi di bawah juga kadang-kadang orang lalai gitu ya, di bawah itu gitu, merasa bahwa pilpres itu udah ada yang ngurus gitu. Jadi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini lebih kepada surat yang bersifat konsolidatif sehingga orang tetap aware gitu ya. Memang 2019 dengan 2024 itu kan berbeda situasi politiknya, landscape-nya berbeda. Tetapi bagi kami memang ini hal yang lumrah dilakukan. Tidak saja pada waktu pemilu, tetapi pada waktu biasa setelah pemilu juga dilakukan. Jangankan caleg gitu ya, jangankan DPR RI, ini kita istri dewan aja, Bu Mega itu selalu perintahkan melakukan bansos, memerangi stunting, melakukan kegiatan sosial gitu. Itu istri anggota dewan gitu loh. Demikian juga struktural partai. Jadi bagi PDI Perjuangan surat seperti ini hal yang lumrah saja. Oke. Dan ini sebagai pelecut Baik, semangat Bang Deddy. teman-teman itu di bawah agar bekerja secara maksimal. Oke, baik, surat dan instruksi ini hal yang lumrah ya untuk kemudian digunakan sebagai upaya memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Kita tunggu nanti apakah ada kejutan juga, ada instruksi khusus juga di ulang tahun PDIP. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Pangi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.